Assalamualaikum. Maaf dek, adanya lagi meeting. Waalaikumsalam kek. Oh enggak kok. Ini saya lagi ngerjain tugas video interaksi manusia dengan komputer. Terus temanya tentang prinsip desain grafik kayak gitu. Nah ini tuh kayak aplikasi belanja gitu kayak namanya Scan and Go. Kebetulan Scan and Go itu dosen saya ya, di Intan Kumalasari Eskom. Dia ngasih studi kasusnya kayak gitu. Scan and Go. Jadi aplikasinya tuh belanja tanpa harus antri-antri kayak gitu. Kakek boleh nanya-nanya nggak deh? Wah, justru bagus kek. Bagus banget kalau nanti kakek tanya-tanya. Nanti saya jawab sekalian direkam. Kakek, tapi sebelumnya saya izin bikin video perkenalan dulu ya kek. Oke, perkenalkan nama saya Salman Hapitulung. NIM saya 211011400985. Dan mata kuliah yang saya kerjakan saat ini, tugas saat ini adalah interaksi manusia dengan komputer. Kebetulan saya mendapatkan tugas dengan tema prinsip desain grafis. Gitu. Dan dosen pengampu di mata kuliah ini adalah Ibu Intan Kumalasari Eskom Mkom. Oke, sekarang mau tanya apa kek? Jadi kalau di aplikasi itu produk ditulis kecil, warnanya abu-abu terang, terus nggak dibedain mana harga mana diskon, penggunanya jadi gimana ya? Wah, itu bahaya banget kek. Kalau dalam ilmu interaksi manusia dengan komputer, itu tuh bisa jadi melanggar prinsip fundamental kayak visibilitasnya atau keterbacaannya. Kayak contohnya harga ditulis 8 poin kan 8 poin kan cuma kecil kan kek, terus warnanya tuh mirip, latarnya abu-abu, terus tulisannya putih, habis itu nggak di bold. Nah itu tuh bikin penggunanya juga bakalan stres sendiri, ngeliatnya bingung sendiri, apalagi yang penglihatannya udah butuh usaha ekstra kayak pakai kacamata kayak gitu. Kayak kakek dong ya, udah mulai burem-burem nih lihat HP. Betul, kayak desain yang baik itu harus inklusif untuk semua pengguna. Makanya dalam praktik UI atau user interface itu tuh ada standarnya gitu, kayak ada hierarki informasinya, kayak minimal pakai fontnya itu 14 sampai 16 poin untuk teks utamanya, terus judulnya lebih besar dari itu, habis itu kontrasnya tinggi, kayak warnanya dari latar sama warna penjelasannya tuh beda kayak gitu, terus penekanan visualnya, terus pakai gunakan icon yang lagi lucu-lucu, yang sekarang-sekarang yang lagi tren, yang bagus, sehingga orang tuh tahu kayak misalkan mana nih keranjang, mana nih troli kayak gitu. Otak itu tuh lebih cepat untuk memproses hal itu. Tapi tanpa itu semua yang tadi saya jelasin, kayak itu tuh nanti pengguna bakalan pusing sendiri, stres sendiri, malah mereka jadi salah ngambil keputusan. Dan lebih parahnya lagi, mereka tuh ujung-ujungnya bisa merasa kehilangan kepercayaan untuk belanja di Scan and Go ini, apalagi sampai amit-amit yang meninggalkan aplikasinya kayak gitu. Begitu ya. Kalau belanja kakek biasanya nyatet di kertas. Nah kalau aplikasi bisa punya daftar favorit atau ngingetin apa yang biasa kakek beli, itu ngaruh banget ya. Banget kayak itu namanya personalisasi, salah satu elemen kunci dalam user experience atau pengalaman pengguna. Tujuannya tuh biar interaksi sama penggunanya itu lebih personal, terus lebih efisien. Kayak contohnya fitur daftar favorit, bisa simpan daftar belanjaan rutin, jadi nggak perlu cari satu-satu. Terus riwayat pembelian, kalau misalkan beli di e-commerce itu kan ada tuh riwayat pembeliannya. Terus rekomendasi cerdas, kayak yang update apa aja yang sering kita lihat, kayak sabun atau apa kayak gitu. Kayak jadi nggak usah bingung-bingung lagi. Ini bukan soal kenyamanan, kayak dari sisi bisnis, personalisasi itu meningkatkan loyalitas pelanggan, terus pengguna juga berasa dimengerti dalam proses belanjanya, dan jauh lebih cepat dan lebih efisien. Makanya itu jadi alasan kuat mereka menggunakan aplikasi kita terus kayak gitu. Lah itu enak banget kakek, jadi nggak usah mikir panjang di lorong sabun. Jadi setelah tampilan jelas, fiturnya juga harus pinter ya. Tepat sekali kek. Dan pintarnya komputer itu berevolusi. Nah itu dia, kakek dulu belajar komputer pakai DOS, ketik-ketik salah satu huruf aja error. Sekarang tinggal sentuh-sentuh di layar atau ngomong ke HP, kok bisa ya berubah segitu drastis? Itu karena interaksi manusia dengan komputer udah berevolusi untuk jadi lebih intuitif.
tujuannya mengurangi cognitive load atau beban pikiran pengguna. Evolusinya dulu kayak dulu CLI, command line interface, kayak cuma kita harus ngetik doang, harus hafal perintahnya apa, terus lanjut ke GUI atau graphical user interface. Ya ini yang sekarang banyak orang pakai juga, kayak ikonnya ada, jendelanya ada, kayak desktopnya ada, mouse-nya kayak gitu. Terus sekarang ada lagi yang baru, Natural User Interface atau NUI. Interaksinya lebih alami, menyerupai cara kita berinteraksi dengan dunia nyata. Contohnya kayak kita layar sentuh, terus voice comment, bahkan ya pengenalan wajah kayak gitu kayak. Jadi komputer makin ngerti bahasa dan kebiasaan manusia ya. Betul, kayak revolusi ini terjadi karena 3 hal utama, kayak jadi kayak hardware-nya tuh makin canggih, terus kebutuhan pengguna makin kompleks, terus ada inovasi software. Kayak hardware-nya tuh ya sekarang kan udah ada sensor. Dulu kan paling hardware cuma apa, printer, sebutinnya mouse kayak gitu. Sekarang udah lebih banyak mikrofon, udah macem-macem kayak gitu. Terus ada kebutuhan pengguna makin kompleks, kayak kita mau serba cepat dan mudah itu sekarang gampang. Inovasi software kayak sekarang AI itu tuh lagi bener-bener inovasi yang sangat banyak. Jadi dari tampilan yang mudah dibaca, fitur yang personal, sampai cara interaksi yang alami, semua bertujuan sama, membuat teknologi melayani manusia, bukan sebaliknya. Begitu ya, kayak pembahasan saya tentang prinsip desain grafis dalam aplikasi Scan and Go. Intinya tampilan dan fitur antarmuka sangat menentukan apakah pengguna akan betah atau langsung kabur. Keren kamu deh. Kakek jadi pengen bikin aplikasi Scan and Go pensiunan nih. Siap, kek. Tinggal scan kopi langsung bayar. Oke, kek, saya izin penutupan dulu ya. Oke. Jadi itu tadi pembahasan saya bersama si kakek untuk materi temanya prinsip desain grafis dengan studi kasus aplikasi Scan and Go. Mungkin banyak salah, banyak kurangnya dari tugas saya sama Napi Tulung. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Saya ada pantun sedikit, berlian di Bekasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.